Baiklah, halo, selamat datang. Perkenalkan, saya Nana. Di sini saya akan mendampingi kamu dalam sesi konseling. Kamu bisa panggil saya Nana ataupun Nana. Jadi sebelum kita mulai, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum konseling ini dimulai, saya ingin bertanya, nama kamu siapa? Nama saya Dadang. Oke, Dadang. Nah, sebelum ini apakah Dadang sudah pernah melaksanakan konseling sebelumnya? Dia belum sih. Belum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu tujuan konseling. Jadi, di konseling ini tujuan utamanya adalah membantu kamu untuk mengenali masalah yang sedang kamu hadapi dan mencari cara yang tepat untuk menyikapinya. Konseling bukan berarti kamu lemah, tapi justru langkah positif untuk lebih mengenal diri kamu. Jadi, apapun yang kamu ceritakan di sini akan saya jaga rahasianya, tidak akan saya sampaikan ke orang lain tanpa seizinku, kecuali kalau ada hal yang membahayakan keselamatanmu atau orang lain. Jadi, kamu bisa merasa aman untuk bercerita. Jadi sesi ini akan berlangsung sekitar 30 sampai 60 menit. Konseling adalah percakapan dua arah. Jadi kamu bebas bercerita seperti yang mana dulu. Saya mungkin bertanya akan memberikan tanggapan untuk membantu kamu melihat situasi lebih jelas. Jadi kamu berhak menentukan apa yang kamu ceritakan. Tidak ada paksaan. Kalau merasa kurang nyaman dengan satu pertanyaan, silakan bilang saja. Peran saya di sini bukan memberi jawaban instan, tapi menemani kamu menemukan solusi yang paling pas untukmu. Jadi sampai di sini, apakah ada hal yang ingin kamu tanyakan sebelum kita mulai? Kalau sudah jelas, kamu boleh mulai cerita apa yang ingin kamu bicarakan nanti. Baik. Sepertinya cukup jelas ya. Mungkin masih ada pembahasan mengenai masalah saya sendiri. Mungkin yang saya rasakan di saat ini ya, saya sendiri cukup bertanya-tanya ke diri sendiri kenapa hal itu bisa terjadi di diri saya. Yang paling pertama itu saya sering lupa. Ya, jadi saya pun ke diri saya sendiri pun cukup kesal dengan itu. Bahkan hal-hal kecil pun lupa. Hal-hal kayak contoh kecilnya kayak meletakkan motor ataupun meletakkan barang-barang. Nah, jadi karena kelupaan itulah saya kesal dengan diri sendiri. Gimana tuh? Iya, benar. Jadi di sini terjadi permasalahan lupa dan bahkan hal-hal kecil pun dengan begitu lupa. Jadi boleh nggak saya tanya tentang bagaimana misalnya dan kenapa hal seperti itu bisa lupa? Apakah ada pola makan atau pola kehidupan sehari-hari yang kurang efektif? Mungkin kalau dari keseharian saya yang paling di highlight ya saya sering begadang, tidak teratur, terus mungkin kadang-kadang itu kecapean jadi makanya siang pulang kan. Dan kalau boleh tahu kenapa begadang bisa begadang dan Nah, mungkin balik lagi ke faktor teman-teman ya, dengan ya di kita sebagai mahasiswa pandai menjaga diri gitu kan. Dan di kos saya pun juga ramai yang cukup begadang, jadi faktornya mungkin lingkungan ya yang begadangnya cuma ngobrol, main HP, main game, sampai lah bablasan sampai subuh kan, ada subuh tidur. kalau boleh tahu untuk perkuliahannya ada aman kalau begadang dari malam ke subuh gitu? Ya kalau dibilang aman sih kurang aman gitu, soalnya kita nggak fokus paginya kan gitu. Si
yang pun dengan itu. Tapi kalau kondisinya dibilang aman tapi kurang memuaskan. Kurang memuaskan hasil pemilihannya ya. Berarti sih kan pertama tadi lupa, kedua juga kurang efektif dalam menjalankan pemilihan juga. Dan untuk itu tuh bagaimana cara Dadang untuk menyikapi pertanyaan apakah bakalan melakukan hal tersebut berulang-ulang atau ingin berubah? Wajar lah manusia kan kita ingin berubah itu. Tapi kan kondisi untuk berubah itu sulit berubah dari yang beradab awalnya terus kadang-kadang itu kan butuh proses itu. Dan saya sendiri pun cukup bingung ya, gimana sih cara mengubahnya gitu. Apalagi kan faktor perubahannya kan lupa berubahnya gitu. Berarti yang kita ingin highlight utama sekarang itu gimana sih caranya agar untuk mengubah pola perilaku sehari-hari yang tidak bagus tersebut dari begadang kan begadang menimbulkan beberapa faktor tadi, ada lupa dan kayaknya membuat Dadang itu sendiri sangat kesal lah, hal-hal kecil aja itu lupa. Terus tadi juga ada apa kan kurangnya efektif dalam pemilihan. Jadi sekarang ini bingung bagaimana cara untuk mengubah pola yang tidak baik. Jadi dari Dadang sendiri pengen nggak berubah ya? Sangat pengen. Ada nggak kayak usaha atau sesuatu yang Dadang lakukan agar hal tersebut tercapai sebelum ini kan? Sebelumnya apakah gagal sebelumnya untuk mengubah pola perilaku seperti itu atau tidak? Kalau dari pengalaman saya untuk berubahnya ada sempat beberapa kali untuk berubah, tapi balik lagi di kondisi lingkungan, dari partnernya ngajak lah, ya palingan cuma 2 hari untuk lalu kadang itu begadang lagi gitu. Mungkin untuk berubahnya bakal sulit dengan teman-teman seperti itu, dan contohnya juga secara nyata nggak ada gitu. Teman-teman juga gitu. Jadi nggak ada motivasi untuk kita berubah dari diri kita sendiri. Lalu apakah Dadang pernah gitu terbersih dalam hatinya untuk kan sekarang stok dan teman-teman itu ada kontakan, ada nggak pikiran untuk pindah kos sendiri gitu biar bukan maksudnya meninggalkan teman-teman, tapi boleh berteman kita, tapi kalau kita punya kos tersendiri kan ada waktu sendiri, ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk istirahat yang cukup, dan kemungkinan untuk tidak terbawa dengan perilaku teman itu kan lebih besar. Yang pertama mungkin dari bilangnya pindah ya. Kalau masalah pindah saya rasa saya takutnya nanti bakalan tidak ada yang apa ya, malah lebih parah dari ini. Kalau pindah ditakutkan lebih parah. Iya, dan kita harus apa ya, kayak harus ngecek teman baru lah, ngecek teman baru lah, ya ribet jadi ya, ngapain ulang itu lagi. Lebih takut juga mengulang untuk berbaur lagi dengan orang baru. Jadi yang ditakutkan kalau pindah kos. Jadi kalau seperti itu, ada nggak Dadang berpikiran untuk mengajak teman-teman contohnya, guys, bisa nggak kita punya waktu untuk ngomong, terus punya waktu juga untuk belajar. Jadi nanti diatur aja gitu pola waktunya, kalau memang tidak bisa nggak begadang lah gitu. Coba buat gitu waktu agar kemudian juga lancar, misalnya tugas dan jam yang sendiri cukup
untuk 1 jam pun nggak apa-apa belajar gitu. Kalau mau lanjut habis itu main game juga boleh, tapi perhatikan waktu gitu, dan kondisi. Dan Dadang sendiri kan tadi bilang kesal gitu dengan lupa gitu, hal kecil aja lupa gitu. Coba dari sana, dari Dadang sendiri kan udah kesal tuh karena lupa gitu. Coba untuk merubah itu lebih diperbanyak lagi waktu untuk istirahatnya. Tadi kan kesalahan gimana Dadang? Kalau dari ya kalau nggak bisa kita kan kita yang berubah. Tapi kan masalahnya kalau puas itu kan kalau kita gitu malah diceng-cengin gitu. Baik itu tugas dunia gitu kan. Oh, jadi ada label tugas dunia. Ya, mereka tuh ingin game gitu. Orang daripada kita sendiri kan padahal mereka silakan ya gitu. Terus gimana menurut Dadang kalau itu diterapkan gitu kan? Pasti kan Dadang berhasil jawaban kalau tentu ceritanya gitu bilangnya itu hanya dengan sebenarnya kalau dari Dadang sendiri gimana? Emang nggak mau diceritakan atau memang pengen melakukan hal yang sama seperti mereka? Ya kalau bisa teman kan baiknya ya sama-sama lah untuk mengubah itu. Tapi kan setelah itu kayaknya masih belum ada di teman saya sendiri. Tapi kalau dari Dadang sendiri pengen nggak berubah? Pengen. Saat pengen kan, mau nggak menjalankan hal tersebut? Mulai dari Dadang sendiri, soalnya biasanya kalau kita udah mulai teman-teman tuh walaupun nanti itu jadi pengen bisa jadi kan dia bilang Dadang ngerjain tugas tuh ya hari ini kan nanti pengen dunia itu ngapain ini diam aja gitu. Kalau bilang juga temannya kayak gitu, alah dia juga dunia kok gitu. Nah itu sehari, nanti 2 hari itu bosan itu dia yang ketiga harinya tambah bosan tuh, yang keempat harinya bakalan ke bawah gitu. Karena kan dari awal tadi kan ke bawah-bawah gitu. Kalau dari saya gitu, Dadang bisa menerapkan untuk diri Dadang sendiri. Ya mungkin saran yang diberikan karena tadi kayaknya bakal dicoba gitu. Soalnya ya dari saya sendiri pun pengen lah mengubah itu gitu. Nggak tahu cocok kan bisa untuk berubah dengan cara itu. Tadi kan permasalahannya sudah lupa tuh, kemudian juga dilakukan tadi itu. Apa sih selama perkuliahan kan ada nggak gitu masa kuliah yang tidak terselesaikan karena harus jadi? Apakah ada timbul masalah lainnya? Dan tentunya iya kan, karena tadi itu Dadang bilang kuliah jadi tidak efektif. Bisa nggak? Kalau masalah kuliah ya pasti adalah yang bilang karena kan ya mata kuliah pagi itu pasti berat dulu gitu, pasti disuruh keluar diusir gitu. Jadi namanya kuliah pagi itu ya ada beberapa kali pulang gitu. Kan otomatis kan SKS kita kan juga belum pulang kan, jadi menjalankan itu jadi akalan dan tunda ya buat ya sudah itu. Berarti banyak hilang karena begadang juga kan, karena kebawa-bawa juga gitu. Karena yang matkul pagi itu banyak hilang karena telat dari sendirian gitu. Menurut Dadang berarti memang perlu kan mengubah pola tidur gitu, agar tidak telat gitu. Dan untuk menunjukkan mata kuliah yang gagal itu ada nggak perasaan
kuliahnya udah diapakan nih? Apakah bakalan dilanjutin aja atau gimana? Kalau dari saya sendiri, yang penting ke kelas dulu. Diterima nggak terimanya sama dosennya, ya pikirin lagi lah setelah itu. Tapi kita datang kan ke profesor, nggak bisa Berarti sering kayak gitu walaupun nggak yakin dosen, ya, tapi tetap masuk. Terus aku juga mau nanya nih tentang ada nggak sekarang kan banyak tuh mata kuliah yang ketinggalan gitu. Ada nggak perasaan yang kayak aduh jadinya pulang nih SKS juga nggak bisa diambil 24 lagi gitu, bakalan tambah lama lulusnya. Ada nggak perasaan ini berkuliah aja nih yang kayak membuat dagang tuh tambah nggak semangat gitu? Kalau berarti kuliah sih saya rasa enggak, soalnya itu teman yang saya ambil dari orang saya itu saya selesaikan. Tapi untuk semangat untuk kuliah kan ada tapi dengan kondisi sekarang itu susah ya, dengan beragam pula. Mungkin itu yang menjadi pengalaman saya untuk mempercepat kelulusan itu sendiri. Berarti malah jadi motivasi ya. Sebalik itu malah jadi motivasi agar cepat aja lah selesai kuliah gitu. Dengan kondisi ya, dengan kondisi yang masih seperti itu. Jadi nanti itu jadi penyebabnya lupa kan. Jadi untuk kedepannya diharapkan untuk menjaga pola hidup sehat, makan teratur, istirahat yang cukup. Selain itu akan kita menambahkan yang kayak mengganjal gitu dan dengan yang diceritakan boleh selain lupa lah yang besar gitu. Ternyata karena lupa itu pembahasan kita kan jadi banyak tuh gitu. Jadi tahu masalahnya dari mana gitu dan jadi tahu jalan keluarnya seperti apa. Apakah masih ada perasaan yang mengganjal tapi bisa disembuhkan? Kayaknya udah cukup. Jadi udah cukup aja di sini. Ya, bakalan dilakukan cara-cara apa yang diberikan dengan kita coba dulu gimana sih, apakah itu berhasil atau kita coaching lagi kan bisa Konseling lagi Iya. jika lebih memberatkan dan tidak terapi itu jalan keluarnya sekarang ini kayaknya kurang dan untuk kedepannya kami mengharapkan Dadang menjalankan apapun saran yang kalian berikan gitu. Sarankan untuk menjaga pola hidup sehat gitu. Tolong jangan berlebihan lagi, jangan ikut-ikutan teman kan karena teman itu tidak baik kan, tapi ada beberapa hal yang harus dibatasi gitu untuk mengikuti perjalanan teman kita. Tidak seharusnya semua hal harus kita ikuti gitu. Contohnya aja nanti tuh diceng-cengin gitu, jadi aja kita diceng-cengin dulu gitu. Daripada dadang begadang terus lupa lagi terus kesal sama diri sendiri, itu kan menjadi permasalahan gitu. Kenapa sih dadang kesal sama diri dadang sendiri gitu? Jadi di sana dapat poinnya ternyata kita belajar terus lupa membuat kita lupa, lalu dadang sendiri kesal dengan diri sendiri. Jadi sebenarnya penyebab dari masalah itulah yang harusnya dadang kesalkan. Jangan seperti itu lagi kedepannya. Dan saya harapkan dapat berubah gitu. Mudah-mudahan kedepannya dengan menjaga pola hidup sehat, dadang nggak lupa lagi, kuliahnya lebih efektif dan mata kuliahnya lulus dan cepat selesai. Untuk sekarang sudah cukup. mungkin kita satu Kita cukupkan saja.
Ya, dadah, terima kasih. Ya. Dalam diskusi